lewat 2 menit. Nasi dulu ya. Udah tuh, tinggal nunggu. Lagi cook. Nice, lagi cook tuh. Bangunnya sih tadi jam 2, tapi disuruh tidur lagi sama anak aku. Tidur mah mama nggak ngantuk kan. Kepingin kipas angin, soalnya kaki mama tuh basah kayak gitu. Udah, aku mau nonton video aku dulu loh tuh. Ini ya soalnya tuh aku suka tuh tak angin-angin, bahaya loh padahal ya. Tak angin-angin kayak gitu. Soalnya enak kan, cepet kering lukanya. Padahal bahaya loh ya, bahaya itu. Pernah tak kasih itu, gara-gara itu masuk rumah sakit, dirujuk aku. Karena kasih gatel kan, kayak gitu, gak tahu tiba-tiba. Mungkin aku airnya tuh kan kayak gitu. Apa waktu digosok itu kamar mandi enggak, terus gatel. Terus aku kasih minyak tawon. Kan cepet itu ya, tak kasih minyak tawon lagi, gedibel akhirnya, bangun tidur gedibel, luka terus kayak gitu. Harusnya kalau dikasih minyak tawon kayak gitu atau dikasih obat itu dia, aku lupa nggak ke dokter. Aku dulu dikit-dikit ke dokter udah, padahal nggak bayar loh ya sebenarnya, kan belum parah. Pikir aku luka kayak gitu aja kok. Udah aku kasih, sekarang tuh udah kadang tak hair dryer ya, tapi kan kuaku kayak gitu. Tak rendam garam kakiku, kemudian air hangat ya, sama air hangat tak kasih. Kalau masih luka jangan dikasih hand body, kalau sudah kering kasih hand body kayak gitu. Terus aku hampir setengah bulan apa 1,5 bulan aku salah maintenance itu, gara-gara tak taruh di kipas angin tuh kaki aku. Harusnya itu minyak tawon tuh dikasih kapas, dikeringkan kayak gitu. Jadi kering ya sehari kayak gitu. Pokoknya setelah beraktivitas itu ya dibersihkan terus kayak gitu. Pokoknya aku nggak ngerti ya. Biasanya aku kerjanya bareng-bareng, terus aku sendirian kayak gini. Aku sih ngerawat kaki, jadi aku pelan-pelan aja kerjanya. Ya pokoknya makannya 3 kali kayak gitu. Kamar mandi harus bersih sebenarnya. Airnya itulah. Coba aja di pegunungan, kebayang itu. Review. Kayaknya aku mau masak nasi aja. Lama ya. Kayak sehari cuman 4 jam 5 jam. Udah jam 5:30 ya. Berapa jam tuh aku nonton review? Gak sampai selesai ya. 4 jam tuh lama loh ya. 5 menit, 15 menit itu kalau dibagi ya. Kalau dibagi 4 itu 1 jaman. Masih panjang ya. Ya udahlah, aku masih ada nyanyi kayak gitu. Karena aku kadang-kadang gimana ya supaya aku seneng juga nontonnya kayak gitu. Dengan waktu yang aku punya itu harusnya space-nya kayak gitu harus dibagi kayak gitu. Tapi kayaknya kan ini ada jeda kayak gitu ya, ada merah-merah ini. Begitu aku nonton aku langsung bisa dilanjutkan kayak gitu, dimaju dimundur kayak kaset tuh, kayak kaset itu loh kayak gitu. Aku sekarang udah masak nasi, mau dadar lagi aja. Aku mau ikan asin tapi belum beli, di itu aja dulu ya, di gantian kayak gitu loh, supaya ya supaya nggak bosan hidup itu. Mungkin tempe sama ikan, yang anakku ikan ndak, aku suka sekali kalau kayak ikan yang tongkol kayak gitu, barakuda. Aku nggak pernah. Lele aku dulu suka, sekarang aku kok kembali tidak suka, heran aku dulu. Terus
pernah tapi aku makan enak kok, gurih, gurami, dorang, terus ikan emas itu nila kayak gitu. Yang pokoknya yang durinya nggak ada, ikan patin belum. Aduh, aku mau, enak katanya tuh ikan patin dipakai sama santan gitu, enak sekali. Ayo ya Allah. Kalau aku didandanin kayak gitu, temen aku ini, wes gak popo ya, mak lampir gak popo, mak jomblang gak popo. Ala dukun gak apa-apa. Pak suamiku jangan dukun kayak gitu loh. Udah aku mau ambil. Ya apa sih mas, aku kan punya mata batin kayak gitu. Ini aku mau tinggal goreng aja. Anakku udah mandi dek. Ini tinggal digoreng aja. Ini tinggal ngasih. Kemarin aku nggak aku pakai semua ya, kayak gitu kan, cuman sedikit, cuman 2. Aku mau dadar juga. Itu mahkota, kamu nggak ngerawat ya, udah pakai jilbab. Iyalah, iya, tapi tetep kok nggak merawat kayak gitu. Aku udah mau bikin goreng-goreng ya, aku kayak gitu. Aku ya kayak gini aja kerjanya, santai sih. Keburu-keburu dia kalau masak, belum panas dicemplungin, keburu-keburu sekali. Ya Allah, ya udahlah, sambil berantakan, kamu tahu kan, berantakan rumah aku ya, nggak apa-apa, itu kenyataannya. Emang aku nah. Saya tunggu ya, aku mau goreng-goreng. Ya, ayo. Udah mandi belum? Daripada hidup membosankan, pokoknya rajin ngecas kayak gitu. Aku tinggal 1 HP aku deg-degan banget. Aku kan harus tahu tuh, ini menurut aku ini khusus buat anakku kayak gitu, informasi sekolah, teman-teman kayak gitu, teman-teman. Ya kan, kadang-kadang aku lihat tuh WA. Sekarang aku nggak sempat kadang-kadang lihat WA karena satu-satunya ini HP kayak gitu, satunya hancur. Ya, namanya juga jatuh ya. Aku mau masak dulu ya. Yuk, komprang. Udah, ini udah matang. Aku buka aja. Kemudian aku kasih ini taplak kayak gitu. Udah. Kamu masaknya tetap itu aja kayak gitu loh. Setidaknya kamu aktivitasnya rekam, kayak sibuknya gimana kayak gitu. Sekarang aku lagi ambil kayak gini, gimana nih, temen aku di desa tuh ya, dingin di sana, di sini aja juga dingin. Airnya bagus, tapi katanya ibuku spesifik loh ya yang kesana kayak gitu, gak semuanya. Soalnya ibuku sebenarnya lugu orangnya kayak gitu loh. Ibuku tuh lugu, tapi ya Bu, Tuhan itu maha mengetahui kayak gitu loh. Meskipun ibu gak jambat kan, setidaknya punya doa ya, semoga kayak gitu tambah maju kayak gitu. Kalau kemana-mana itu kalau pindah aku harus lihat airnya dulu. Tapi untung aku di rumah mbak aku tuh kan dulu airnya payau, jadi aku terbiasa sekali. Jadi ini lumayan lah daripada air payau. Kamu kelihatan gini aja, tapi kamu kan gak repot tuh kayak gini. Oh, ya kan. Kemudian aku kasih garam. Aku kasih masako. Ini masakannya masih ada loh, masih ada. Aku pakai sendok aja biar ini udah mau habis. Aku ada sasetan. Aku nggak nyangka banget ya,
sebungkus itu berapa gede kan kayak gitu. 2 kalinya ini aku rajin masak sekarang. Dulu aja masakku jarang kepake. Aku sering beli. Punya anak 1 tuh aku sering beli. Alah, aku gampang gemuk. Biarin aja supaya suamimu ngerti kamu dikasih makan. Gemuk sekali. Gak paham. Aku malu. Tambah gemuk. Tambah gemuk. Iya. Bosen ya. Bosen aku. Ya udah tak syuting aja. Ini juga ya baju aku ini pas kelahiran Dani masih ada loh sampai sekarang. Ini pas kelahirannya Dani kayaknya. Pas hamilnya Dani nih. Masih ada, awet banget kayak gitu loh. Kalau udah nggak ada kan ada kenangannya kayak gitu loh. Lagian ini bagus sekali. Kayak batik Bali kayak gitu ya. Halo sayang. Tunggu ya nak ya. Ini mama mau nyiapin dulu. Udah siap, kamu dulu aja. Papanya telur. Masnya telur, mamanya telur. Beda-beda makannya. Gak itu nasi kerabu. Iya aku mau bikin nasi kerabu. Iya kan? Sama kan makannya di Gresik. Ada nasi kerabu. Terus di dekat mbahku tuh ada rawon. Kamu sebelah sono ya, aku di sana tuh jualan apa? Kalau banyak sih teman aku, Melani, sabar aja kamu tuh politik zigzag banget. Iya dong, nggak gitu loh. Musim-musimnya Satria Piningit gitu loh. Ini kenapa sih? Udah aku masak dulu ya. Kayak gini aja. Pas suami aku belum bangun. Aku masak dulu. Sibuk. Aku siapin piringnya, piring ikan. Aku siapin nasi anak aku. Biasanya tuh bikin ikan dulu. Ini kemedul, nasinya kemedul. Anakku juga bawa bekal.
goreng telurnya. Ini telur dadar. Oke ya, lanjut di situ. Kayak gitu kan berantakan kan rumah aku. Ya, itulah kayak ibu rumah tangga action. Pak suami aku paling sedih tuh kalau dia tanya videonya. Sekali tanya kan aku pengertian kayak gitu loh. Mau sok dadar gulung aja gak iso. Dadar muter aja gak iso loh. Ya ampun, kebawa ini masa anak-anak ya. Padahal aku kenalnya tuh gak tahu ibu aku ya. Oh, aku gak tahu. Masa aku dititip-titipin sama itu? Bisa aja sih. Aku gak tahu juga ya kan. Aku masih baby. Ya sebentar. Sisanya aku taruh aja di kulkas kayak gitu. Udah aku potong-potong di sini aja tuh. Udah masuk di mana? Nih di apa tuh namanya? Kayak gini loh. Kayak gini loh. Apa ditiriskan ya? Kayak gitu. Ayo. Masih panas. Ya pelan-pelan aja. Kan udah tak ler tadi. Mau makan. Tapi udah jam 6. Jadi aku nyiapin nih bekal anak aku. Ini ya sayang. Luas ayam. Ayam juga sama telur ya? Mau ya? Udah selesai. Nih. Ya. Tapi masih panas tapi nggak apa-apa. Udah uapnya udah nggak ada ini. Kan? Sama ini. Ini aku pakai aja. Ini ya dek. Gak apa-apa. Aku ada sih sebenarnya. Apa kayak gini, kayak Osin zaman Jepang. Bawa bekal. Kalau Osin tuh ya kayak gini. Ini bekalan aku. Ayo berangkat. Kita berangkat. Iya. Aku lebih ceria kayak gitu. Hari-hari aku. Ya semoga terhibur aja. Yo ngosok sih arek desa iku murah, gak dibayar aja seneng. Tapi kan aku nilai ibadahnya itu biasanya kalau anak desa itu nilai ibadahnya itu kayak gitu, berbagi pengalaman kayak gitu. Jadi banyak orang lain yang nggak harus ngalami kayak gitu, apa perceraian, KDRT kayak gitu, hutang piutang kayak gitu loh. Iya aku malu. Tak suami jangan jadi dukun. Tapi ini pengalaman Pak kayak gitu loh aku. Siap-siap doa pagi. Enggak apa-apa aku tuh loncat ya. Asalkan anak nyampe sekolah. Aduh, cerah sekali ya kayak gitu. Ada negara selalu ada cerah sekali hari ini. Ya ampun, aku terus ya anggap aja kamu wartawan kayak gitu loh. Gak usah malu kayak gitu.
Anggap aja kamu wartawan. Ya, wartawan kan macem-macem ya. Ada infotainment, ada politik, kayak gitu. Macam-macam kan, kayak gitu. Ya udahlah, Li, sabar aja. Iyalah, aku nggak sabar dari dulu. Aku minggat. Nggak bisa-bisa. Nggak bisa-bisa. Ibuku masih kasihan Pak suami aku, kayak gitu. Dia itu masih berusaha mau kamu cut kayak gitu. Ya kalau masih pacaran kayak gitu loh, nggak punya anak kayak gitu. Laki-laki patah hati itu kamu dulu kayak gitu. Aku nurut loh kayak gitu. Aku kira-kira nasihat ibu aku tuh kayak gitu deh hari ini kayak gitu. Selama laki-laki suami itu masih berusaha kayak gitu, kamu jalani aja. Toh kamu udah dapet kayak gitu, sahabatnya udah kenal kayak gitu. Justru itu aku kepikiran ini Bu, kenapa kayak gitu loh. Padahal aku ya ditraktir aja katanya. Iyalah, soalnya Pak suami aku itu, aku takut dia tuh kan pinter kayak gitu loh. Jadinya kan sibuk kayak gitu. Pasti momen-momen tertentu kayak gitu. Kayak sahabat aku cewek juga kayak gitu loh. Gak mudah menurut aku kayak gitu. Aku supaya tahu aja sibuknya aku, gak seneng kan. Suasana kota aku hari ini kayak gini loh. Loh, ada matahari itu, jalan-jalan tuh sepi. Ini kerupuk dulu ya. Di situ dekat. Itu sehat sekali, vitamin D. Vitamin apa? Aku sama matahari itu nggak tahu ya. Punya rumah kayak gitu ya. Aku baru bersyukur tuh ada matahari setiap hari bersinar. Ada padi-padi yang selalu kayak nyambut aku banget kayak gitu loh. Nggak apa-apa kan. Tunggu sepi aja. Oh, aku syuting di outdoor. Aku seneng sekali. Weh. Halo. Ya Allah. Asik kan? Aku tunggu sepi jadi aku bisa action pakai motor. Sebenarnya bahaya sih, kan masih muda ya. Kalau udah punya cucu loh lah, ganti lagi. Kamu kok berubah-ubah sih, nunggu lunas utang, tunggu punya cucu. Lah, inget-inget aja ya. Kalau aku tuh punya cucu, aku berhenti tuh naik motornya sambil pegang kamera kayak gitu. Terus kalau sudah lunas utang aku, mungkin aku udah bisa santai kayak gitu. Tapi sahabat aku support. Aku supaya lihat setiap kegiatan kamu setiap hari ngapain aja sih, ibu rumah tangga, grafiknya gimana sih kayak gitu. Dengan penghasilan satu pintu kayak gitu loh ya. Tapi dulunya aku dibantu sama ibu aku. Sekarang enggak lagi. Terakhir 100 belasan. Rawa kayak gini, ini tempat main anakku dulu. Wih. Kangen sekali sama kampung halaman aku. Sini ya, mumpung aku di sini, nanti aku di mana kayak gitu terdeteksi banget. Iya kan? Kalau mau pindah dari mana Bu? Ini loh Pak, saya dari sini. Ini alam saya.
Pak suami aku udah makan. Tadinya aku mau langsung beli apa tuh bensin kemarin tuh soalnya hujan. Aku udah nyampe pom bensin, balik aku takut kayak gitu loh. Takut kehujanan anak aku. Kalau mamanya sih udah menter kayak gitu kan, sekolah full day kayak gitu ya. Anakku masih tapi digenjot aja udah bisa kok kayak gitu. Anak-anak kan berkumpul sama teman-temannya kan udah seneng banget kayak gitu loh. Udah nggak pakai bertahap-bertahap, udah di SD-nya udah kan kayak gitu. Di SD jam berapa pulang, kelas 1, kelas 6, lebih siang, SMP langsung kayak gitu. Pulangnya sampai sore itu udah. Aku ngomong-ngomong sama Pak suami aku ini, aku beli kerupuk, aku masukkan toples, kayak gitu aja. Ini kerupuk bawang, udah nggak masak hari ini, ngapain ya? Nonton TV lagi. Enak ya, tapi ngutangnya itu loh, ngutangnya ini Pak suami aku. Ya Allah sabar ya, ya Allah. Anakku mau makan, gantian ya udah merungsungi kayak gini, ya rasanya tuh patah hati kalau sudah punya anak itu ya dek ya. Kamu tahu, ini masukin kerupuk aja rasanya aku nggak mampu kayak gitu. Tapi aku ada Android, layar Android ini aku semangat kayak gitu. Li tenang aja, tim Esmane itu tim beda loh ya. Time is money itu dari dulu Li, sejak kamu diorok kayak gitu. Sabar aja kayak gitu loh. Setidaknya kamu itu punya nilai ibadah kayak gitu. Gimana kamu tetap menjaga akidah kamu kayak meskipun kamu sekolah di Kristen, Katolik, Kristen atau Katolik kan kayak gitu, nyampur kan Kristen Katolik. Gak ada tuh beda, Kristen enggak. Sama aja Kristen satu sekolah itu. Pokoknya Mater Dei yayasannya. Kemudian anakku sekolah di Islam itu bener-bener aku itu tetap pakai hijab kayak gitu, nggak akan mengubah. Aku jadi YouTuber gak dapat uang aja, kenapa aku harus nggak tahu tuh belum apa, pokoknya aku bikin aja video kayak gitu. Dan aku tidak menyerah, pokoknya kamu kalau sempat tonton aja sendiri kayak gitu. Kalau nggak sempat ya berusahalah untuk ya kayak layaknya foto-foto itu kayak gitu tuh. Foto ini. Nah, kalau foto itu kan aku kalau memang kamu keberatan kayak gitu kamu, tapi taruh di pojok sebelah situ aja nggak apa-apa kayak gitu. Tapi ini kalau misalkan, tapi seneng kan masih ada kayak ini, bisa mahal loh ya. Masa ada cuci tetak masih ada. Ini juga kalau apa ya kayak gitu loh. Mana sih ada kenangan kayak gitu membosankan kayak gitu. Bahkan adikku tuh koleksi setrika zaman dulu yang pakai arang kayak gitu di rumahnya. Ini kayak gini. Kaset-kaset ini. Nggak salah ya gitu loh. Begitu aku dikontrakan, aku ciptakan tuh ada sumur di depan, ada kerikil-kerikil di depan kayak gitu. Bener-bener nuansa pegunungan banget kayak gitu. anak aku nanti aku kepingin tuh dua-dua anak aku tuh terhandle banget sama aku kayak gitu. Jadi kalau dia punya istri tinggal masuk kayak gitu. Humi mah kayak gitu. Suka aku tataannya mama kayak gitu. Ya kan seneng kan kayak gitu. Aku punya privasi sendiri sama Pak suami aku kayak gitu loh. Suami yang mana? Udah pokoknya suami terbaik itu semakin banyak. Kalau cinta sejati itu semakin digaungkan kayak gitu loh. Aku kan kenalnya aja waktu itu film lewat Pak Habibie, film Habibie, Ainun Habibie ya. Pak Ainun aku bingung kayak gini loh. Udah ya, aku mau masukin kerupuk. Pak, aku jangan sampai patah hati kayak gitu. Aku tak benar merasakan kalau Pak suami aku nggak tahu. Setahu aku nggak punya pacar, sama sahabat aja bertiga tuh kayaknya nggak ada pacaran kayak gitu beneran. Aku lihatnya itu, pokoknya kalau aku lihat itu aku jadi ingat banget gitu kalau nonton Warkop DKI.
Ya guyonnya lucu kayak gitu loh. Kalau temen aku yang di SMAK sama aja sih kayak guyon. Sama aja, tapi kan aku di sana kaya-kaya ya kayak gitu loh. Di waktu itu aku tuh suka perhatian, nih kamu setipnya bagus banget kayak gitu. Buku-buku kamu bagus kayak gitu. Tas kamu bagus kayak gitu. Itu kenapa itu kaos olahraganya tuh kayak kena aki kayak gitu loh. Kan dia punya kakak ya mungkin ya, punya kakak kayak gitu. Aku kan enggak punya kakak, jadi seragam aku baru kayak gitu. Bukan maksud aku itu kena aki mungkin. Kenapa kayak gitu? Seragamku kenapa? Kan aku soalnya paginya nyuci kayak gitu loh. Jadi aku biar hati-hati nyucinya kayak gitu. Nyuci baju sepupu aku kayak gitu. Bajuku sendiri aku bawa ke rumah kayak gitu. Mbok aku yang biar ibu aja yang bawa. Gak tahu aku di sana, ibuku gak tahu kalau suatu ketika aku dikasih uang kayak gitu, gak dikasih uang kayak gitu, aku baru ngomong, Bu, aku kok gak dikasih uang padahal aku ikut nyuci bajunya sepupu aku kayak gitu. Yang kayaknya tuh satu di bawah satu tingkat kayak gitu, sama-sama sekolah negeri kayak gitu. yang itu yang bayi kayak gitu. Aku gak dikasih uang sih, Bu. Tahu PNS kayak gitu, bolehmu kerja di pasar jualan meracang kayak gitu kok kamu mau minta uang, ibu aku kayak gitu. Oh ya wes, aku ya udah, aku diem aja kayak gitu. Aku nggak ada dendam, tapi dalam hati aku nangis kayak gitu. Kenapa sih aku jadi anak pertama kayak gitu, cucu pertama, banyak sepupu aku lahir, mbahku ngelupain aku kayak gitu. Ibu juga banyak, adikku 3 ya, ibuku ngelupain aku. Tapi dari segi keuangan sih selalu support kayak gitu loh. Setelah nggak ada, ya terakhir 100 nggak mau, ayo dibayar 100 juta aku dibayar, ayo itu banyak loh uangku kayak gitu. Udah masih sisa kok kan gitu, kalau udah lunas tuh masih sisa, soalnya aku nggak mau, ayo paling Mbak Lili mau memperbaiki keramiknya kayak gitu. Ya iyalah kayak gitu. Aku kok enggak sih kayak gitu. Tapi buat makan lah Mbak kayak gitu loh. Makannya itu loh dijaga kayak gitu, buah kayak gitu. Buah-buahan, sayur. Ini aku mau beli sawi lupa. Aku mau bikin, ini gak suka, makanya anakku gak suka kayak gitu loh, mihun. Aku jengkel, aku aja sama Pak suami yang suka. Jadi aku mau beli sawi, mau beli sawi. Sama tunggu Pak suami aku berangkat ya, kadang ya gak bisa aku kan, setidaknya sebelum Pak suami aku berangkat, aku masih berseliweran lah di rumah kayak gitu, masih memandang aku kayak gitu. Iya kan, sekarang aku sudah apa ya, modelku tuh apa ya, banting setir. Aku untungnya ya, aku gak ada, ya Allah berikan aku kekuatan ya Allah kayak gitu, sahabat-sahabat aku dalam doa aku kayak gitu ya, semua lah sahabat perempuan aja. Jangan kayak gitu, aku jauh kan, ketemuan di Probolinggo aja. Di sana di TP sini, paling kalau ke sini itu kemana Dek? Gak pernah aku ke sana. Kemana itu ya, yang itu loh, yang pusat makanan zaman dulu, Surabaya Tempo dulu itu di mana? Lupa aku. Dekat sekolahan kita tuh di UPN Tambak Bayan. Di situ. Apa namanya? Kamu lebih tahu pasti. Apa sih, Dek? Aduh, bukan Kenjeran, bukan. Apa ya? Aduh. Ingat aku lagi loading. Aduh, dekatnya Carrefour. Enak di sana makanan, ada cendol, ada rujak. Aku dulu rujak cingur aja di mana ya? Aku kan di Sidoarjo. Di mana ya beli rujak cingur gitu. Aku ke sana loh, ke UPN Tambak Bayan, ke Rungkut juga. Coba aja cari di Rungkut, sekarang sudah banyak. Rujak cingur udah banyak.
apa tuh namanya ya? Blauran. Kalau di Banyuwangi beda lagi ya. Baluran. Kalau di Jember saya jadi Baluran itu tempat itu kayak kebun binatang gitu di Banyuwangi. Terus kalau apa sih menemal? Besaki yang banyak monyetnya itu. Apa lagi ya sih, mumpung aku belum berangkat lagi, mau cemot lagi, mau berangkat lagi, apa ya Dek? Ya di Jember tuh apa namanya yang dingin di atas tuh, tak ajak nang apa ya jenenge, pokoknya aku diajak ke apa sih jenenge. Pokoknya pegunungan di Jember itu apa sih jenenge? Aku seneng di sana. Apa jenenge? Karo Baluran ku Banyuwangi karo wis. Pokoknya aku seneng banget pengantin baru. Ditekani kanca wedok luruan. Waktu itu Agatha sama Evi. Evi eling gak yo? Agatha Evi eling gak yo? Ini nanti pasti enak ya kalau ada ini ya kayak gitu loh, ada komentarnya. Baluran ya. Kota dingin di pegunungan di Jember tuh loh, bos. Males aku pernah ke sana. Aku mau apa pegunungan di Jember kamu nggak tahu? Baluran ya, Baluran. Ayo tak jak nang iku li, wapi ae seneng ae. Ono pisan. Denggonku ono pisan Bromo, Bremi. Tapi kan beda suasana kayak gitu loh. Gak tuwuk-tuwuk nek dolan niku saiki kerupuk ae. Kerupuk. Kapan aku ke Maldives ketemu sama siapa ya? Gak ada siapa-siapa di situ. Kita berdua aja. Aku mau masuk di kerupuk. Bentar, aku pak suamiku berangkat. Aku juga berangkat. Anakku jam berapa masuk, nak? Jam 9. Kayak gini modelnya apa kan ngelebokno kerupuk ae koyo ngono gendong. Digendang-gendong. Tempat sampah tak gendong ya. Soalnya tempat sampahku bersih. Iya kan? Tempat sampahnya bersih. Iyalah, dhisik keranjang. Dhisik keranjang. Udah selesai hari ini satu. Ini masih ada. Kayak gitu aja. Iyalah, sehat sekali kamu. Sehat sekali. Dulu aku, ya ampun, dulu aku kayak gimana sih, kamu kok gak tertarik sama sekali. Menjengkelkan ya. Ini trik. Emang aku musuhan sama dia? Enggak lah. Udah selesai. Ya sabar aja. Gak usah mau aku bukan pilihan. Antar anakku berangkat tuh. Kurang 6 menit. Sendiri di rumah. Udah waktunya berberes ya kayak gitu. Itu cucian udah nggak ada. Cucian piring selesai kan loh, udah beres tuh kayak gitu. Ini malu sekali nih basah-basahku tadi sikan itu. Ayo itu siram-siram tuh kesukaan aku, makanya suka sekali aku bermain sama air itu. Aku nyiram-nyiram, buang sampah. Udah kayak gitu kan, ada kotoran kayak gitu. Aku agak bersih sih. Lumayan berkurang debunya.
Ya udah aku bersih depan dulu ya. Ini airnya. Tuh, kering, aku suka tuh. Di luar sudah bersih, udah aku siram kayak gitu. Kemudian aku mau beres-beres kamar anak aku kayak gitu. Ya harus ada peningkatan kayak gitu. Yang dulunya aku setiap pagi dan sore aku sapu kayak gitu, sekarang udah diperbaikin. Jadi aku kira-kira tuh 3 hari sekali aku sapu kayak gitu. Kalau kamar, kalau aku dulu waktu aku masih kecil aku di desa ya, ada ibu aku nggak tahu tuh urusan makan, urusan apa, pokoknya aku bermain dan sekolah kayak gitu. Kemudian SMP aku udah mulai tuh toto dahar. Toto dahar sih nggak belum. Toto dahar itu setelah aku ikut mertua, setelah aku kuliah lah. Ibuku bilang, itu ponaannya Li Tok itu pinter. Kalau ada tamu, dibikinkan, langsung bikin minuman kayak gitu. Terus dikasih makan, ibu itu toto dahar. Oh ya bu, kayak gitu. Udah aku otomatis ya, udah dikasih tahu, dibandingin sih memang kayak gitu. Tapi aku kalau ada ibu tuh udah, oh kayak gitu ya. Kan aku udah punya kakak ya, kayak gitu. Kalau ada tamu harus dikasih minum kayak gitu. Kemudian kalau ibuku bikin makanan dikasih makanan kayak gitu. Kan kadang-kadang di desa kan rumah aku kadang beli jadi kayak gitu, makanan jadi, kadang masak sendiri kayak gitu. Iya, aku dari situlah aku belajar kayak gitu. Beda-beda mungkin ya, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Ibuku nasihatnya beda-beda kayak gitu loh. Sesuai dengan anak. Aku kan enggak mau sih kayak gitu. Kalau aku masih bisa tuh di apa dibandingkan. Enggak tahu kalau adikku versi
Nasihatinya gimana nggak tahu, lebih halus kayaknya ya. Lebih halus kayaknya. Kalau sama aku tuh tas kayak itu. Li, ponakannya Li tok itu. Udah aku mau bersih-bersih kayak gitu. Udah ini aku udah selesai, aku istirahat sebentar, mungkin aku mau tadi apa ya? Mau beli sabun kayak gitu nanti aja kalau aku udah jemput anak aku kayak gitu. Jadi sekarang aku bersihkan tempat tidur ini kan, kalau anakku di rumah ya enggak kayak gitu. Kalau anakku berangkat aku bersihkan kayak gitu. Kalau dulu setiap hari SMP, SMA itu kan di rumah mbah aku ya. Setiap hari bangun tidur kamar mandi harus bersih kayak gitu. Kamar mandi, kamar tidur sendiri tuh harus bersih. Kamar mandi kan airnya sudah bagus, udah bening, nggak payo lagi. Bener loh, berapa tahun ya? Dulu aku masih TK itu payo sekali, gak kerasan aku, uasin sekali. Kan tempat kos-kosan dulu kayak gitu loh. Ya mungkin nggak banyak orang. Kemudian semakin banyak penduduk, udah. Ya, kata aku matching aja, matching-matchingin aja. Oke. Mana ada aku hamil loh, aku nggak hamil loh, ya Allah. Aku takut juga sih sebenarnya hamil kayak gitu, tapi alhamdulillah aku nggak hamil. Iyalah, aku bersih-bersih dulu. Lucu sih, lucu ya kamu videonya supaya inovasi. Aku udah keramas, sikat gigi. Ya udah itu aja. Makanya aku nggak iklan ibu rumah tangga enak ya. Jangan banyak utang. Wis lah. Nanti kapan-kapan ke Mekah ya. Naik onta, pokoknya naik onta. Naik onta lo ya. Onta apa jerapah? Onta lah. Masa jerapah? Beres-beres lemari anak aku. Biasanya tuh anakku kalau masukin itu menurut aku sih belum rapi kayak gitu loh. Kan sibuk kuliah ya, jadi harap dimaklumi kayak gitu kan, cuma 2 anak. Spesial banget kayak gitu. Ala-ala anak tunggal semuanya pokoknya. Ya gimana terus aku? Apa salah aku kayak gitu, jaraknya 10 tahun kayak gitu loh. Aku mikir-mikir banget kayak gitu. Tunggu Pak, tuh bapak aku tuh, jangan satu kayak gitu, kasihan nanti. Dipikir gak punya saudara kayak gitu loh. Udah aku tambah 1, nanti aja ya dulu Pak kayak gitu aku. Ya akhirnya aku 3 tahun aku ngajar jadi guru. Bu saya kayak nuntut gitu ya sama Tuhan kayak gitu. Apalagi aku sekolah Islam ya, Ustazah. Saya nggak udah 2 tahun kan, kontrak udah mau habis kayak gitu. Kalau saya 3 bulan saya hamil, saya nggak kerja. Tapi kalau nggak hamil kayak gitu, saya lanjut kayak gitu. Jadi guru di situ, guru matematika sama komputer waktu itu. Ya seneng banget kalau aku ngomong pengalamanku gak habis-habis sampai hafal. Ya, ya nggak apa-apa. Maksud aku sih supaya nggak salah jalan kayak gitu. Berapa uang sih yang aku keluarin ya kayak gitu. Pengalaman mahal kan memang kayak gitu. Aku ngomong di sini tuh, Bu, kok gak kapok ibu sekolah. Tapi bapakku kan bisa jadi kepala desa karena ibuku sekolah, punya teman kayak gitu. Di teman universitasnya kayak gitu kan, punya jaringan network kayak gitu loh. Sekarang ada ini loh, sekarang ada ini kayak gitu. Jadi kan ya mudah jalannya kayak gitu loh. Meskipun bapakku harus 2 kali gagal. Yang ketiga aku pas kuliah lancar. Ibuku sudah sarjana ya, kayak seneng banget ibuku sudah sarjana. Bapakku jadi kepala desa. Jadi menurut aku itu memang pengalaman itu tidak bisa dinilai dengan uang. Kepuasan aja gimana itu bergaul kayak gitu, cara hidupnya kayak gitu. Dan macam-macam kayak gitu, jaringan network itu terbentuk kayak gitu loh. Sepisah tuh ada hem, ada kaos sholat, tempat apa, baju sholat, kaos-kaos bermain, kaos-kaos berkerah. Aku tinggal masukkan aja.
jadi satu. Ya. Udah. Jadi dimasukkan semuanya ya, kayak gitu. Asik. Ngasik sih, nggak capek ya. Bosen. Ikan. Tuh. Udah selesai. Feminim sekali. Aku yang suka ini. Aku yang suka. Nggak mau, aku pokoknya yang lucu-lucu buat anak aku. Dia punya jiwa apa ya? Kan nggak punya adik ya kayak gitu. Jadi ya udah. Aku beli yang lucu-lucu, girly banget kan ya. Mamanya yang pilih ini ya. Pas mau jemput pulang sekolah kayak gitu, udah aku belikan aja dia lemari yang lucu kayak gitu. Soalnya kalau yang bagus nanti berat ya kayak gitu, anak cowok semuanya kayak gitu. Biarin aja, aku takut banjir. Itu kayak lumayan plastik aman, lucu lagi ada baby giraffe kayak gitu. Aku dulu tuh masih punya anak satu, masih muda kan ya. Umurnya 30-an. Wah. Pokoknya ya nonton TV tetap sih. Lagian kan mau dibersihkan ya udah kayak gitu. Pokoknya yang nggak beres aja aku benahi kayak gitu. Ya kan? Tempat tidur itu setiap hari tetap. Bahkan aku nyapunya aja dulu pagi sama sore kayak gitu, terus nyiram kembang. Pokoknya sekarang aku udah 51 tahun, aku hemat energi banget kayak gitu. Harus seimbang antara energi yang masuk sama energi yang keluar kayak gitu. Input sama outputnya itu harus sama, seimbang. Udah aku istirahat dulu. Jam 1 kurang 10 menit. Jam 1 siang. Udah berapa jam ya kayak gitu istirahat, aku makan. Ya udah kayak gitu aja, sebentar lagi aku mau jemput anak aku sore. Mungkin aku mau beli sawi ya, mau ke apa pasar Kempreng. Aku nggak ngerti, pokoknya yang jualan sayur kayak gitu tuh nanti mampir. Kayak gitu aku makan, kayak gitu aja jadi ibu rumah tangga enak pokoknya. Kalau aku dari dulu udah pingin kayak gitu. Berapa persen? Cuma 10% kok ilmunya yang dipakai. Selanjutnya itu kebiasaan di pabrik apa di pabrik kertas ya, pabrik buku tulis tuh. Kayak gitu. Selanjutnya kebiasaan aja. Iya sih aku tahu kayak gitu. Aku makanya belajar pelan-pelan kayak gitu. Wih, semester berapa kamu nggak boleh kerja? Ya nggak apa-apa, terserah aku kayak gitu. Nurut aja aku. Udah semester 8. Tapi aku nggak tahu aku. Terus gimana kalau nggak kerja kayak gitu loh. Pikir Pak suami aku tuh bule aku mudah kayak gitu. Suruh ngale cepet ngono ya. Gak bisa ngono, masih ditempati kayak gitu. Terus aku punya inisiatif tuh. Udah cari kerja di kota aja, banyak peluang, banyak kayak gitu. Udah sampai sekarang aku terdampar di Sidoarjo. Ya tanpa aku nggak terlalu aku kalau udah aku berdiri di kaki sendiri ya Bu kayak gitu. Lagian ibu aku banyak sekali masalahnya itu kayak gitu. Punya adik banyak kayak gitu. Punya rakyat cuman sedesa ya. Katanya Bapak enteng nek sedeso daripada sekabupaten, sekecamatan. Kan desa aku tahu Pak kayak gitu. Keluarga itu pemerintahan terkecil kayak gitu. Yaitu RT, RW, keluarga itu termasuk keluarga aku, keluarga kecil ini kan pemerintahan terkecil. Termasuk loh ya, aku ada pelajaran PMP itu. Kemudian desa itu pemerintahan kecil. Kemudian kecamatan, kabupaten atau kota media, kemudian provinsi, baru pusat. Itu hafalan banget dulu, sekarang aku udah luar kepala, memang luar kepala kayak gitu loh. Ya tapi aku pinter, kenapa orang pinter dikit disangkut pautkan sama kayak gitu loh, organisasi. Aku udah gak dibolehin kayak gitu sama ibu. Makanya aku merdeka banget, bebas banget kayak gitu. Yang penting semoga gak ada yang tersinggung kayak gini, karena di sini ini benar-benar orang-orang yang mempunyai, ya itu
intelektual dan intelijensinya itu loh, kayak gitu. Nggak sembarangan kayak gitu loh. Kayak gitu. Jadi bener-bener tuh aku nggak boleh kalau di sini mudah tersinggung kayak gitu tuh. Wah, sebenarnya aku kalau komentar dibuka saya bisa berkembang, tapi Pak suami aku udah kalau jangan itu aja, aku nggak bisa nawar aku. Tapi kalau aku buat gimana masih buat kayak gitu. Aku belanja kayaknya menarik kayak gitu. Tapi aku coba aja, aku berhenti tak simpen kadang-kadang ya. Sampai 6 aku simpen baru aku keluarin 6-6-nya itu kayak gitu. Habis gimana ya? Apalagi yang kamu tunggu Pak suami aku kayak gitu. Kamu tinggal menikmati hidup aja kok kayak gitu. Nanti kalau hutang-hutang kan aku yang bayar kayak gitu Pak suami aku. Nggak pernah kayak gitu. Diam aja. Ya siapa lagi ya kayak gitu ya. Aku kerja nggak cari uang kayak gitu loh dari dulu cari kerja terus. Jadi untuk yang kuliah-kuliah tuh jangan salah ya, jangan salah persepsi kayak gitu. Cari kerja kan zaman dulu kayak gitu ya. Cari kerja sulit. Padahal cari uang mudah loh, tinggal terjun aja aku bantuin bapak aku punya sawah kayak gitu. Belajar bertani udah selesai kayak gitu loh. Gak usah sekolah aja udah selesai sebenarnya. Apa bisa ngomong selancar ini kayak gitu loh kalau aku nggak sekolah kayak gitu, nggak punya temen kayak gitu. Nggak tahu tuh karakteristik temenmu seperti ini kayak gitu. Kan aku mempelajari beberapa hati kayak gitu. Dan aku sangat ngerti sih kayak gitu. Ngerti aku hati seorang perempuan, hati seorang laki-laki, apalagi hati hati yang ya udah hati ya orang patah hati itu. Alhamdulillah selesai makannya. Mau ambil rujak, ini rujak. Ya Allah. Iya, aku suka banget menggebu-gebu sekali ya. Cinta itu kayak gitu loh. Rasakan jatuh cinta kan? Udah ya udah, ya nggak usah selingkuh kan, ya guys. Gimana dulu jatuh cinta sama Pak suami aku kayak gitu. Menggebu-gebu sekali Pak suami aku. Aku ke rumahmu ya, boleh. Loh, bawa sepeda motor baru, Pak. Bawa sepeda motor baru Pak suami aku. Baru aku mau. Enggak lah. Aku ngungkit kenangan-kenangan lama kayak gitu untuk pembelajaran kayak gitu. Wih, dia sepeda motornya baru langsung mau. Tak pikir dibawa kuliah ya. Enggak. Cuma di Probolinggo aja. Kalau kuliah dia pakai sepeda motor yang lain. Ya udah, aku terima aja keadaan. Terserah maksudnya apa lagi ini kayak gitu loh. Tuhan ya Allah berikan aku ketabahan ya Allah. Aku nggak berani ngomong sama ibu aku kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa jalani aja kayak gitu. Namanya juga aku nggak tahu ya. Aku nggak sempat itu. Kamu sebenarnya tahu loh Cahyo yang terbaik buat kamu siapa. Aku sering kayak gitu. Kalau aku itu gak pernah belajar hidup bagaimana aku memilih suami yang harus ini. Aku gak tahu kayak gitu. Pak suamiku udah datang. Aku gak bisa bilang kan kasihan. Udah terus aja terus ke kosanku kayak gitu. Ya aku traktir makan kayak gitu kan sepeda motornya butut waktu itu kayak gitu. Kayaknya uang sakunya kurang. Atau gak tahu ya, dia di mata dia sedikit kayak gitu loh. Menurut aku banyak, aku pernah lihat itu beli buah beli ini kayak gitu. Kalau aku kan sama ibu aku kalau habis pulang ya kayak gitu, aku ya nurut ya gitu. Lama-lama aku capek traktir kamu kalau kamu kesini kayak gitu. Yang suka duluan siapa sih, aku apa kamu? Kan kamu, kenapa kamu itu minta traktir aku terus kayak gitu. Uangku habis terus kayak gitu. Sekarang aku mau tugas akhir kayak gitu. Lama-lama kayak gitu kok koyo keenakan banget sih arek iki tak traktir terus setiap makan di kan aku dirungkut ya kayak gitu. Makanannya lumayan enak-enak lah, ada nasi campur, wah enak sekali. Pokoknya enak lah. Di sana tuh enak-enak warungnya. Aku tuh ya meskipun aku kos ya melirit-melirit kayak gitu
istilahnya ya anak kos kan makannya melirit kayak gitu loh. Padahal 3 kali ganti terus kayak gitu loh. Warungan depot terus kayak gitu loh. Rasa depot lah, gak usah lah rumah makan apalagi restoran. Depot aja udah seneng. Enak kayak gitu. Nasi campur, dikit-dikit. Kadang lele kayak gitu, bebek kayak gitu. Lama-lama dia nraktir aku kayak gitu, lama-lama dia tuh ada orderan kerjaan, ya udahlah, semakin diikat terus aku semakin bertahan sampai sekarang kayak gitu. Gak usah peduli aku punya utang apa, yang penting bersyukur. Itu buat aku bekal dari bapakku kayak gitu. Kalau dari ibu aku nggak ada. Aku nggak pernah ingat ibu, yang penting bersyukur. Gak ada ibu aku. Gak ada. Bapak aku aja bersyukur kayak gitu. Kalau ibu aku, tapi bapakku pernah, kenapa sih kamu ngomong seala pak, sing penting cukup. Kalau aku ditanya gimana keuangan kamu, sing penting cukup pak, kayak gitu. Di perantauan kasarannya kayak gitu ya kalau ngomong bahasa Indonesia. Tapi bapakku, ya seneng aja, cukup pak, sing penting ojo cukup tok ae, beneran. Kan cukup kan, ya cukup kayak bayar sekolah, cukup kayak susu tok 1 juta kok ya. Gak ganti platinum. Apa gak ganti platinum? Enggak bu. Pak SBY mana? Pak SBY bisa apa? Kok tadi presiden sih bu? Ibu gak ketawa kok? Gak ketawa gak gitu loh. Serius sekali, kayak nggak tahu ya, diem aja. Ada itu kok pemahamannya kayak gitu sih, sampai nggak tahu ya. Kok gak mau aku, soalnya asih gempar-gemparnya kayak gitu zamannya Pak Fauzi Wibowo yang gubernur, apa Pak Karwo ya, itu asih gencar-gencar banget diproklamirkan kayak gitu, asih. Aku kan merasa berdosa kan kalau padahal ibu aku tuh waktu itu jadi kepala desa kan kayak gitu. Aku sama Pak gak bisa gak keluar. Udah bapak ke apotik itu beli sedotan itu. Jadi aku sibuk sama bapak aku pengen nangis kayak gitu, sakit sekali. Asi itu sakit loh ya kayak gitu. Bayangin aja kulitmu gak ada. Ojo loro pokoknya loro. Kok tadi ini untuk ibu-ibu ya kayak gitu, sakit pokoknya kayak gitu, gak betah aku. Gak mau aku kayak gitu. Untungnya tuh gak apa-apa. Ibu aku gak apa-apa kayak gitu. Ibu juga gak menyusui kok kayak gitu. Gak, semua anak ibu itu pakai susu sapi. Jadi keturunan kayak gitu. Gak usah nanti aku kan khawatir anakku bodoh kayak gitu ya. Ya udah Pak, aku pakai susu yang bagus kayak gitu. Anak pertama ya kayak gitu. Yang pertama lagi yang pertama lagi keguguran, kemudian yang kedua maksudnya yang ketiga lah, yang hidup ini kan 24 anak genap, urutan genap kayak gitu loh. Yang pertama sama ketiga tuh meninggal semuanya dalam kandungan masih 3 bulan, masih belum ada ruh kayak gitu. Aku makan nanas kayak gini enak sekarang, aku nggak usah pakai temen. Biasanya kan ya udah ada bumbunya kayak gitu. Biasanya kan bareng-bareng ya. Rujakan sekarang sendirian juga enjoy kayak gitu. Tahunya belum digoreng doang. Udahlah nanas aja. Hmm. 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 Aku kan perempuan sendiri di rumah. Ya udah ndak apa-apa. Aku suka rujak sendirian. Anakku nggak suka. Turung makanya. Nggak kayak aku. Mungkin karena aku latar belakangnya bapakku panen kayak gitu ya. Mungkin ya. Itu aja paling ya semongkot tok iku sing dipangan. Jambu klothok. Jambu klothok sandingan ya. Pisang sandingan. Bisa kerupuk. Anakku itu tidur, surgoe turu. Kalau aku kadang makan, surgoe mangan buah-buahan.
Tapi belum kayaknya. Dia belum ngerti kayak gitu manfaat buah-buahan itu, meskipun diajari masih dalam bentuk hafalan kayak gitu loh. Kan ada pelajarannya ya, hafalan banget kayak gitu loh. Jadinya aku gak enak sekali, ini 20.000 aku sama Pak suami aja. Anakku tak tawari gak doyan, heran aku. Apel gak gitu, keras. Cuman pepaya itu dulu tak tulangin, waktu bayi itu sangat Sekarang udah aku kalau beli-beli sendiri malah dimakan. Anak saya tuh yang nomor pertama itu wis tak kasih uang, kamu kalau lapar-lapar beli itu di buah-buahan di Indomaret kayak gitu. Kalau Hikmal itu suka makan tapi buah-buahan belum. Ya tuh ya, pengalaman kayak gini nih beda-beda kan, masing-masing anak beda kayak gitu loh. Makanya seneng sebenarnya tukar pengalaman. Kalau sudah ya nggak enak kayak gitu ya, hubungannya kurang menurut aku nggak bikin kamu happy kayak gitu ya, udahlah nggak usah gitu. Tapi apa kamu kalau dia punyanya itu kepuasan diri mungkin ya, nyenengin anak-anak, nyenengin istri kayak gitu ya, lama-lama kan nggak punya hutang juga kayak gitu loh. Ini kerupuk enak juga, kerupuknya dibuat rujak kayak gitu. Udah nggak habis, ini aja taruh lagi di kulkas. Cara jemuran, nah aku angkati semuanya supaya nggak melempem, soalnya udah kalau sore lewat jam 4 itu udah dingin lagi kayak gitu. Kalau kayak gini nih kan masih hangat kayak gitu, diangkat semuanya ya. Aku kadang-kadang instruksinya ke aku sendiri kayak gitu loh. Instruksi. Jadi aku kayak bos buat diriku sendiri kayak gitu loh. Iya, aku balik-balik bisa memimpin dirinya sendiri, soalnya malas. Iyalah, enak makan tidur, enak banget ya. Mau jadi istrinya siapa kamu makan tidur? Ya kan, orang kaya tuh kerja keras loh kayak gitu loh. Diajari kerja ya sinau ya kerja ya sih ya jaga-jaga ya. Tiga kerja gak menghasilkan duit, setidaknya aku mandiri di rumah tangga gitu loh. Gak pakai mbak. Selesai. Ini jam 3 kurang 7 menit. Full. Alhamdulillah. Aku mau jemput sekolah anakku. Seneng aja. Iya, kenang-kenangan. Itu kan aku di depan pom bensin. Tuh di situ.
Alhamdulillah udah mau bikin mihun. Kamu mau kan? Enggak. Kok gak mau sih? Yuk, Kemon. Oh. Jam 4 kurang 1 menit sampai rumah. Aku mau masak bihun goreng pakai sawi, pakai kubis. Gampang kan? Ya kayak gitu aja. Hidup terus berjalan kayak gitu, nggak usah. Kadang sedih ya, ini waktunya aku ketemu sama sahabat aku kayak gitu ya. Ih, lucu. Sahabat aku yang paling lucu aku nggak usah. Soalnya sahabat aku tuh semuanya ya karena aku kan kecil ya dulu ya. Jadi teman aku tuh mesti suka bercanda kayak gitu loh. Begitu aku gak jadi puber, ya udah, semoga aja masih ada yang jomblo. Maksudnya iya, supaya kayak gitu bahwa hidup itu gak selalu menikah kayak gitu ya. Mungkin LGBT itu aman kayak gitu. Aku udah bareng, gimana aku mau LGBT. Temen aku perempuan jauh semuanya, ada anak-anakku cowok kayak gitu. Udah aku masak aja supaya tahu kayak gini, mama itu ngapain aja sih setiap harinya kayak gitu. Karena vlog ini ya, YouTube ini ya, kan cuma 12 menit. Jadi aku kalau ketiduran, kadang aku ngulangi dari depan kayak gitu. Supaya aku tahu tuh, ya sekedar untuk gimana sih kayak gitu aja. Ya sekedar hiburan kan, hiburan tapi punya apa ya tuh ya. Punya, aku gak bilang imajinasi lagi, pengalaman masing-masing kan beda-beda kayak gitu loh. Aduh, aku jadi kangen sih, tapi nggak apa-apa. Aku kangen kampung halaman banget kayak gitu. Tapi udah niat tuh ya, aku dari kontrak kayak gitu gimana, sangat kampung kayak gitu, sangat kampung sekali kayak gitu, sumur di depan kayak gitu, terus batu-batu kali kayak gitu. Bayangin aja kalau lampu mati tuh ya, aku nyucinya di luar. Ada sumurnya di luar kayak gitu, nyuci kayak di desa kayak gitu loh. Ya ampun, itu nggak salah kan aku kayak gitu loh. Aku mau masak mihun ya. Ada sawi, aku tadi mampir kayak gitu, banyak sekali di sini Bu, makanan mateng kayak gitu. Kemudian hasil-hasil pertanian kayak gitu. Alat-alat masak kayak gitu, terus Shopee juga yang memanjakan umat manusia kayak gitu ya. Makanya kalau nggak kerja dapat mana kayak gitu loh. Hadiah door prize. Ya aku belanja kubis aja. Aku suka kubis, sawi. Ini ya, sawi kubis, tempe, dah. Jagung padamu, aku udah siapin ya. Aku rebus dulu. Mau ambil bawang putih dulu. Ya Allah, di kulkas banyak sekali. Udah punya kulkas. Ini bawang putihnya kayak gini ya. Udah, terus aku mau ini motong-motong kayak gini nih. Tuh. Ini. Potong semuanya. Asik ya. Bosan nih. Sambil nyanyi. Jangan udah keburu maghrib. Gak apa-apa sih. Jangan suka nyanyi. Bunga sedap malam.
Bunga Sedap Malam, lagunya bagus sekali. Hai, mengapa hujan turun lagi, sedang hari indah begini. Hai, mengapa ini hilang sudah engkau. Ya Allah, ngenteni bojo teko suwe. Aku tunggu di rumah aja sambil masak. Nanti oleh-oleh segebok cinta. Ya. Dapatnya segebok cinta. Sekarung rindu. Sekarung rindu. Terus terus ini kayak gini. Wis. Ih. Ini kubis aku suka sekali nih. Seluas kasih. Pak suami, sabar. Semoga Tuhan selalu menyertai. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah. Iki piye to Mas? Ini aku pisah-pisah kayak gini. Ini diiris-iris. Mudah sekali, enak ini. Masih muda. Seger ini. Ini kan masih muda kan? Ininya udah mendidih, aku masukkan aja. Pakai jepitan ya. Nanti udah ngepiur sendiri ini. Udah lembut. Nanti ditiriskan kayak gini. Bungkus ditiriskan dulu. Ini kosong kan, kayak gini aja kan. Loh, ditiriskan tuh, itu namanya ditiriskan. Itu ditiriskan itu, makanya tuh aku dulu kan bahasa pengantarnya di rumah itu pakai bahasa Madura kayak gitu. Bu, ditiriskan apa? Ya kayak gitu, ditiriskan tuh diatus kayak gitu loh. Airnya itu biar terpisah kayak gitu sama minyak kayak gitu. Ditiriskan, padahal ada desa tiris. Kayak gitu. Ya aku yang bikin agak mungkin minder kayak gitu ya. Ya itu aku pakai bahasa pengantarnya tuh. Tapi kalau sama ibu guru, bapak guru itu pakai bahasa Indonesia. Kadang-kadang kalau lagi namanya di sekolah ya, lagi so akrab. Biasanya aku kepala sekolahku kan tetangga desa kayak gitu, pakai bahasa Jawa. Aku dibilangin anaknya Pak Songot.
Anaknya Pak Songot nabung berapa kayak gitu. Atau ada yang ngomong bahasa Madura juga kayak gitu sama Pak Guru Bu Guru di pokoknya lagi gak formal kayak gitu ngomongnya bahasa Madura, bahasa Jawa. Kalau bahasa resmi pengantar kayak gitu serius gitu, pokoknya ngajar pakai bahasa Indonesia. Coba bayangin aja kalau aku bahasa Indonesia kayak gitu sejak kecil, kayak gitu sejak bayi ya, kayak gitu. Bahasa Inggris sejak bayi. Aku sudah di ujung dunia kayak gitu loh. Aku cuci sapinya. Sapinya sudah aku cuci ya. Kubis juga udah aku cuci. Ini batangnya, batang sawi, bawang pre. Aku pakai minyak dulu. Ini aku masukkan. Bihunnya ini ya. Sayur sop. Ini batangnya dulu. Air ya, udah. Kemudian bumbu sayur sop, kemudian kecap, pokoknya sesuai selera. Kecap manis. Ini kan kuat sih. Ini kasih masaknya sedikit. Nih, ciptakan rasa tuk yang tersayang. Nyemek-nyemek ya. Wis, enak. Udah, aku pasang aja itu bihunnya. Udah aku nggak pakai telur, pakai ayam aja nanti. Aku kasih gula 2 sendok aja. Udah aku kasih garam ya. Mudah kan? Iya. Aku suka mihun. Suka makan ya. Suka apa aja sih. Udah selesai. Kukus.